Jangan-jangan rasa kesepian kita karena kita berharap terlalu banyak pada orang lain. Akhirnya kita kecewa, akhirnya kita merasa marah, merasa tersisih, merasa tidak dipedulikan. Setiap orang punya kesepiannya sendiri. Mari kita lakukan 5 hal ini, biar kesendirian kita positif. Mengaji hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Ada namanya kesepian emosional. Kesepian emosional itu tidak ada hubungannya dengan ada banyak orang atau tidak. Tapi jiwamu memang jiwa sepi. Meskipun malam hari ini mungkin puluhan teman di sekelilingmu, kamu merasa sendirian. Berarti apa? Emosimu yang kena. Kena mental ini sudah. Jadi temannya banyak loh. Kok masih merasa kesepian? Ramenya bising di sekeliling, kamu merasa asing sendirian. Ini kesepian level emosional. Ada orang yang seperti ini. Jadi kesepian itu ternyata tidak selalu harus sendirian. Banyak teman pun orang bisa kesepian. Jadi rumusnya ternyata bisa bolak-balik ya. Sendirian tidak mesti kesepian. Kesepian tidak pasti sendirian. Mungkin kamu dekat dengan orang yang kamu benci, rasanya tidak nyambung sama sekali dan kamu merasa sendirian. Tidak ada yang mendukung. Atau banyak orang sih tapi saya tidak ada yang kenal loh Pak. Ya kamu rasanya kesepian. Mungkin kamu naik kereta atau naik bis itu, padahal bisnya penuh. Tapi karena kamu tidak kenal semuanya kan kamu diem saja. Dari Jogja sampai Jakarta ya rasanya sendirian. Nanti kamu sampai di tujuan di Jakarta ditanya, ke Jakarta sama siapa? Sendirian. Padahal saat kereta itu ratusan orang jumlahnya. Tapi begitu ditanya sama siapa ke Jakarta sendirian. Karena sebanyak itu orang tidak kamu hitung. Kamu menghitungnya dirimu saja yang tidak kenal dengan mereka semua. Yang kesepian jiwamu. Jiwa kalau sudah kesepian ya sebanyak apapun keramaian, sejumlah apapun orang di sekelilingmu ya kamu tetap merasa sepi. Ada kalanya sepi itu karena mungkin kamu kenal, kamu ngerti, tapi mereka tidak paham dirimu. Nah, itu kamu juga biasanya merasa kesepian. Yang kedua, ada kesepian sosial. Ini terjemahan saja. Kesepian sosial itu, kalau ini kuantitas. Semakin kecil jumlah teman, ya semakin rasanya sepi. Semakin kurang jaringan sosial, ya rasanya semakin sepi. Jadi ini kalau emosional tadi hubungannya dengan rasa yang ada di dalam, kalau yang sosial ini hubungannya dengan jumlah yang ada di luar. Wah, kok ngajinya malam hari ini sepi ya? Yang datang cuma 2 orang saja. Nah, ini kesepian level sosial. Jadi ada sosial, ada emosional. Ada eksistensial. Kesepian eksistensial itu ketika orang merasa bahwa aku sama sekali berbeda, sama sekali tidak sama dengan yang lain. Ini kesepian eksistensial. Di tengah-tengah orang misalnya, apalah kalian misalnya punya geng motor, semuanya pakai motor. Aku kok ngontel dewean yo itu. Terus kamu merasa tidak sama dengan yang lain. Itu kesepian eksistensial. Misalnya sak kelas temenmu lagi party apa nyanyi-nyanyi, semuanya sukanya lagu barat, lagu Korea. Aku kok campur sari dewean ya senengnya. Ini temanku kok tidak ada yang seneng didik kempot, tidak ada yang seneng campur sari. Asing sekali. Kamu merasa sendirian. Beda dewe dengan teman-temanmu, itu kesepian eksistensial.
Jadi misalnya kamu kok kebetulan kuliah sak kelas di sini kabeh, ganas kabeh, preman-preman kabeh, kamu sendiri yang ke kampus pakai kopiah, pakai itu. Oh, itu kamu di kelas mesti kesepian. Tidak sama dengan yang lain sendiri. Nah, ini namanya kesepian eksistensial. Mungkin kalian masuk ke satu daerah, yang di satu daerah ini alirannya apa semua sama, kebetulan kamu tidak sama, alirannya beda dewe. Kamu akan kesepian di situ. Itu namanya kesepian eksistensial. Misalnya kalian yang biasanya tidak kunut subuhnya, masuk ke desa yang kalau subuh kunut. Begitu habis iktidal, imamnya bilang maunya baca kunut, Allahumma, kamu malah sujud. Nah, itu kesepian eksistensial itu. Kamu beda dewi aliranmu. Yang lain baca kunut, kamu sujud. Sama seperti sholat id, takbir 7 kali, kamu malah ya ruku, ya sujud. Yang lain cuma takbir loh. Nah, itu kesepian eksistensial itu namanya. Jadi baik, dalam hidup ini kadang-kadang kita mengalami ini. Bahkan ada kalanya pikiran kita tidak dipahami orang. Semuanya versi A, padahal menurutmu yang benar versi B, kalian akan merasa kesepian. Itulah kesepian eksistensial. Nah, 3 yang terakhir situasional. Ada istilah kesepian sementara. Kesepian sementara itu dalam kondisi di waktu tertentu saja kamu merasa kesepian. Saya kesepian, Pak. Kalau malam hari saja sebenarnya, Pak. Kalau siang enggak. Kalau siang temannya banyak saya, Pak. Nah, itu kesepian yang sementara saja. Ada yang kesepian kronis. Ini kayak penyakit ya. Kebalikannya kesepian yang sementara, yang transien. Ada transien, ada kronis. Kalau yang kronis ini rasanya sepi terus. Kalau tadi kan sementara. Kayak kalian baru putus itu loh. Itu kan kamu kalau bikin puisi, hidupku rasanya dipenuhi kesepian. Itu kesepian terus, itu kronis sudah. Jadi kamu situasi apapun yang kamu hadapi, kamu merasa sepi. Jadi beda dengan transien tadi. Kalau transien di waktu tertentu saja. Kalau kronis, ya ada kesepian situasional. Kesepian situasional itu syarat dan ketentuan tertentu yang membuat kamu terasa sepi. Pak, saya itu kesepian kalau akhir bulan. Kenapa? Uang saya habis. Nah, itu berarti situasional. Saya kalau akhir bulan rasanya sepi. Kenapa? Teman-teman menghindar semua, Pak. Kenapa? Ya mereka tahu kalau saya sudah tidak punya uang lagi. Mereka khawatir tak utangi mungkin. Ini kesepian situasional. Mungkin ada yang merasa sepi kalau pas belajar, pas ingat dosa-dosa muhasabah atau pas apa, itu namanya kesepian situasional. Jadi dari sini sebenarnya bisa kita simpulkan tidak ada orang yang tidak mengalami kesepian. Setiap orang punya kesepiannya sendiri. Termasuk orang, mungkin teman-teman ada teman saya ini Pak rasanya ceria terus, senang terus. Mesti dia gembira terus. Enggak. Pastikan saja dia pasti punya momen-momen sepinya sendiri. Entah kapan, entah dalam situasi apa. Mungkin saat nilainya jatuh dari A jadi E, rasanya sepi. Atau mungkin pas sakit, atau mungkin pas apa. Meskipun kesendirian itu kasunyatan, tapi ternyata kesepian juga kasunyatan. Karena apa? Karena tidak ada orang yang tidak punya titik sepi dalam hidupnya.
Setiap orang punya titik sepinya sendiri. Apakah itu emosional, sosial, eksistensial, apakah sementara, kronis, atau situasional. Jadi, kalau menghadapi kondisi semacam ini berarti baik kesendirian maupun kesepian adalah sesuatu yang harus kita terima. Jadi jalan pertama untuk menyikapinya, jangan menyangkal. Terimalah bahwa, oh iya Pak, saya kadang-kadang memang merasa sepi. Entah dalam situasi apa. Bahkan nanti di belakang kita masuk ke tema orang yang sengaja ingin menyepi. Dalam agama ini mulia. Jadi yang jelas, kesendirian dan kesepian itu dua hal yang sama-sama eksistensial kita alami dalam hidup kita. Nah, ada yang punya perspektif seperti ini. Punya perspektif bahwa kesepian itu lahir sebenarnya karena ada keinginan untuk dipahami yang tidak terpenuhi. Kenapa kok setiap orang punya titik sepinya sendiri? Karena dalam hidup pasti ada hal di mana kita ingin dipahami dan orang lain tidak bisa memahami kita. Dan kita jengkel, dan kita kecewa, dan kita marah, dan kita merasa diabaikan dan lain sebagainya. Di titik itu kita merasa kesepian. Mau saya gini loh, kok teman-teman itu tidak paham-paham sih. Itu kan kita jengkel. Keinginanku itu seperti ini loh, kok teman-teman tidak peduli sih. Itu kan terus kita jengkel. Di situ kita merasa kesepian. Makanya katanya Carl Jung yang dulu pernah kita bahas, kesepian tidak datang karena tidak adanya orang di sekelilingmu, namun karena engkau tidak mampu mengungkapkan segala yang menurutmu penting. Ada hal penting ingin kita ungkapkan, tapi orang lain tidak paham-paham. Orang lain tidak mau tahu, tidak mau mengerti. Akhirnya kita merasa sendirian. Dilanjutkan itu oleh Jodi Picoult, ini novelis Amerika. Kata dia, biar ku beritahu engkau, kalau engkau ketemu seorang penyendiri, itu bukanlah karena mereka menyukai kesendirian, namun karena mereka sebelumnya telah berusaha keras untuk membaur ke dalam dunia, dan orang-orang selalu mengecewakannya. Jadi kita merasa sepi, merasa sendiri ketika orang tidak mau tahu kita, ketika orang mengabaikan kita, ketika orang tidak peduli pada kita. Kita teriak-teriak, mbok jangan maki-maki di medsos, mbok jangan gegeran di medsos, ayo kita rukun. Dan orang-orang tetap maki-maki, tetap gegeran. Di situ kan kita merasa, ternyata suaraku tidak didengar. Ternyata nasihatku tidak diikuti. Ternyata keinginanku tidak dipahami. Di situ kita merasa, nilaiku ini apa sih? Nah ini jadi sepilah kita merasa itu. Maka teman-teman kalau merasa hidupnya semi, coba dicek. Jangan-jangan seperti yang dijelaskan di awal, kita mematok keinginan terlalu tinggi terhadap orang lain. Kita ingin orang lain paham kita ingin orang lain suka pada kita ingin orang lain peduli pada kita ingin orang lain memperhatikan nasihat kita. Dan ketika keinginan ini tidak terpenuhi, kita merasa asing, kita merasa sepi. Disitulah Khalil Gibran berkata, rasa kesepianku lahir saat orang memuji omong kosongku dan mencela kediaman kebijaksanaanku. Dia merasa sepi karena kalau saya ngomong kosong yang aneh-aneh yang tidak penting, kok malah dipuji oleh orang. Semuanya nge-like, semuanya suka, padahal itu cuma isinya prank-prank yang tidak jelas. Tapi pas saya serius ngomong yang mantep-mantep atau saya diam dalam rangka bijaksana, orang malah mencelaku.
Sekarang kan banyak orang yang mencela kediaman. Mencela kediaman itu maunya semua orang disuruh bersuara. Ya contoh paling mudah. Di grup-grup WA itu saya kemarin di semua grup kan isinya innalillahi selamat itu. Isinya kan banyak itu. Seolah-olah yang tidak mengucapkan dan tidak nulis di WA dianggap sesuatu yang tercela. Padahal mungkin yang tidak ngirim WA itu yang serius berdoa, ngirim Fatihah mendoakan. Sementara yang ngirim innalillahi ya copy paste atasnya saja. Ya, tapi lebih dihargai yang copy paste karena tampil. Tidak tampil dianggap tidak ada. Di situasi hari ini begitu. Nah, ini bahan refleksi kita lagi. Jangan-jangan rasa kesepian kita karena kita berharap terlalu banyak pada orang lain. Akhirnya kita kecewa. Akhirnya kita merasa marah, merasa tersisih, merasa tidak dipedulikan. Kalau memang ini masalahnya, saatnya kita berhenti terlalu berharap pada orang lain. Ayo bahagia dengan diri kita. Kenapa? Karena rasa kesepian yang membelit diri kita itu bahaya secara psikologis. Ini saya ambilkan dari satu penelitian yang menjelaskan rutenya orang kesepian. Orang kesepian itu kan mesti akarnya karena kecewa. Tidak bisa ngeblend, tidak bisa berbaur dengan dunia di sekelilingnya. Biasanya orang ini terus menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa aku kok introvert ya? Kenapa aku kok tidak bisa ramah ya? Kenapa aku kok tidak bisa? Jadi biasanya terus disalahkan dirinya sendiri. Orang tidak menghargai dia, disalahkan dirinya. Orang tidak peduli padanya tadi, disalahkan dirinya. Dia menyalahkan dirinya terus. Sehingga akhirnya meruntuhkan self-esteem-nya, kebanggaannya pada dirinya. Kalau orang sudah runtuh kebanggaan pada dirinya, dia akan mengalami stres berat. Saya tidak berani bilang depresi ya nanti. Depresi tambah nemen. Orang stres berat itu nanti sistem imunnya kacau. Dia mudah sakit ya karena hormon kortisolnya meningkat. Tidak enaknya di penelitian itu disebut resiko kematiannya tinggi. Nah, jadi ternyata ada korelasinya. Orang yang merasa kesepian, resiko kematiannya meningkat. Di penelitian itu disebut ya, stres berat itu setara dengan merokok 1 bungkus per hari. Bahayanya. Nah, berarti kalau teman-teman, tapi Pak kalau saya pas stres itu malah ngerokok Pak. Ya wis bener, daripada bahayanya seperti ngerokok 1 bungkus, ya ngerokok saja sekalian 1 bungkus. Ya memang bahayanya itu. Dan lebih beresiko daripada obesitas. Dan lebih mempengaruhi kesehatan daripada orang yang tidak mau olahraga. Jadi ternyata efeknya bisa ke kesehatan. Meskipun tadi hanya kesepian. Sepi, menyalahkan diri sendiri, stres, dan mati. Resiko kematiannya tinggi. Oke, baik. Semoga teman-teman yang sedang sendirian tidak kesepian. Kalau kesepian, jangan selalu menyalahkan diri sendiri. Kesepian tidak apa-apa, asal gembira. Senang, menikmati. Alhamdulillah ya Allah, aku sendirian, tidak ada yang ganggu. Alhamdulillah sepi sekarang. Tidak repot lagi, tidak apa-apa. Maknai saja secara positif, biar tidak stres. Oke, kita lanjutkan. Nah, yuk, tadi kan yang ruwet-ruwet. Kesendirian, kesepian. Kita lanjutkan ya, perjalanan kita ke ranah positifnya kesendirian. From loneliness
to solitude. Bagaimana mengubah kesendirian yang tadi kesepian menjadi kesendirian yang bermanfaat, berguna untuk diri kita. Tapi sebelum itu, mari kita lakukan 5 hal ini. Biar kesendirian kita positif. Yang pertama, ayo kita terima dan kita renungi. Jadi acceptance and reflection. Aku kok merasa sendiri, aku ini kok kesendirian, akarnya apa, sebabnya apa. Yang menyebabkan situasi ini apa, mentalku kah, lingkungan kah, atau apakah. Jadi ada refleksinya. Kalau sudah terus self-development. Self-development itu meningkatkan diri. Oh, selama ini mungkin aku terlalu mengikuti kata hatiku. Tak latihan sebentar untuk bisa melampaui rasa suka dan tidak suka. Ini self-development namanya. Mendidik diri. Nanti ada penjelasannya di belakang. Yang ketiga, action. Apapun yang terjadi meskipun sedang kesepian, jangan berhenti berkarya. Jangan berhenti bertindak, berperilaku, melakukan apa yang kita inginkan. Jadi acceptance, reflection, self-development, action, dan social support. Tetap berinteraksilah dengan orang lain untuk dapat dukungan. Setidaknya dukungan semangat, dukungan supporter yang menegaskan bahwa masih ada kok orang yang peduli dengan kita. Kita masih ada kok teman meskipun tidak terlalu memahami kita misalnya. Itu social support. Dan yang kelima bisa lewat jalur spiritualitas. Jangan lupa, sesepi apapun hidup kita, masih ada Allah. Nah, ini nanti puncaknya nanti ke sini ya. Terakhir saya ingin ngomong ini. Tapi itu tadi, hidupkan dulu, nyalakan dulu 4 yang pertama. Terimalah, kalau mampu renungilah. Kemudian perbaiki diri kalau memang harus ada yang diperbaiki. Jalankan, tetap beraktivitas, berkarya. Biar tidak runtuh kebanggaanmu pada dirimu. Setelah itu yakinlah bahwa akan selalu ada orang yang siap mendukungmu. Tegaskan social support di sekeliling kita. Pendukung orang-orang yang mencintai kita, menyayangi kita. Yang anytime siap membantu kita semampu mereka. Dan yang terakhir, yakinlah bahwa kita tidak pernah ditinggal oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah. Kita saja yang sering lupa atau menjauh darinya. Ini akan jadi solusi agar loneliness berubah jadi solitude. Mungkin kita masih sendirian, tapi sekarang kesendirian itu produktif. Kesendirian itu manfaatnya besar. Baik lewat jalur peningkatan kualitas diri maupun lewat jalur spiritualitas. Diri kita meningkat, kedekatan kita dengan Tuhan bisa juga meningkat lewat jalan kesendirian, lewat jalan loneliness. Disitulah nanti loneliness menjelma jadi solitude. Jadi kesendirian yang positif, kesendirian yang bermanfaat. Oke, baik. Kita mulai babak kedua. Tadi babak pertama kita membahas tentang kesendirian dan kesepian dan ikhwal, tentang sisi negatifnya kesendirian. Sekarang kita mulai masuk ke sisi positifnya. Yang pertama, ada banyak norma moral maupun norma agama yang mengarahkan kita untuk sendiri dan menganggap kesendirian itu adalah keutamaan. Nanti yang agama saya bicarakan di belakang. Saya ambil contoh misalnya Mahatma Gandhi. Orang itu bisa membuktikan dirinya khususnya dalam kesendirian. Kata Gandhi, adalah mudah untuk tegak dalam kerumunan, namun memerlukan keberanian untuk tegak sendirian. Orang itu kalau temannya banyak,
terus petentang-petenteng, itu gampang, koncone oke. Ya kalau sendirian, baru dia disebut pemberani. Ayo kamu sendirian petentang-petenteng kalau berani misalnya. Itu sederhananya begitu maunya Gandhi. Orang itu bisa tegak sendirian baru dia hebat. Kalau sekedar tegak bareng temannya, ya belum. Kalau pas nongkrong bareng temannya banyak, terus ada yang lewat sweet-sweet, berani. Tapi ketemu satu-satu gitu, biasanya kamu grogi. Jadi orang itu terbukti kehebatannya ketika dia sendirian. Kalau kamu bareng orang banyak, lewat kuburan, santai saja. Mungkin kamu sampai, ayo kalau ada hantu keluarlah. Ngono. Tapi begitu sendirian, wah, ono angin sidik, wah, melayu mesti banter. Terbukti keberanianmu saat sendirian. Kebaikan juga begitu. Kalau kamu sendirian masih juga baik, berarti kamu memang orang baik. Tapi kalau kamu baiknya hanya pas ada orang banyak, ya kamu sebenarnya hanya pencitraan. Jadi mudah untuk mengklaim bahwa kamu hebat ketika dalam kerumunan. Untuk membuktikan kamu hebat beneran ya saat sendirian. Jadi ini salah satu quotes untuk menegaskan betapa sendirian itu sebenarnya bermakna pembuktian. Kamu hebat beneran apa enggak? Kamu jago beneran apa enggak? Makanya kata Lause, orang biasa itu membenci kesendirian. Namun seorang master, dia bisa memanfaatkan kesendirian. Dia memeluk kesendirian sambil menyadari bahwa dia adalah satu dengan seluruh semesta. Jadi kesendirian bermakna pembuktian diri. Saatnya kalian tampil, ya sendiri. Kalau saatnya kalian tampil kok banyak orang, kamu tidak akan terlihat. Eksis itu dirimu sendiri. Semakin banyak orang yang menopangmu, ya kamu dianggap belum terlalu eksis. Untuk menegaskan bahwa kamu eksis, ya ketika kamu sendiri pun ternyata bisa tegak. Jadi jalan keutamaan lewat aspek sendirian ini membuktikan bahwa kita ini memang benar-benar mampu, benar-benar bisa. Jadi secara positif, kesendirian bisa bermakna pembuktian. Lanjut. Secara positif juga, kesendirian bisa bermakna kebebasan. Tadi sudah sekilas dijelaskan di Sartre bahwa hadirnya orang lain itu seringkali membelenggu kita. Di sini ditambahi oleh Arthur Schopenhauer yang sering kita kutip, filosof eksistensialis. Kata Arthur, seseorang bisa menjadi dirinya sendiri hanya selama dia sendirian. Dan jika dia tidak menyukai kesendirian, dia tidak akan menyukai kebebasan. Karena hanya ketika dia sendirian, dia benar-benar bebas. Ini bebas ini maknanya dua. Bebas dalam arti kita bisa melakukan apapun tanpa terhalangi, atau bebas dalam arti kita bisa melakukan apapun tanpa bantuan orang lain. Jadi ini pembuktiannya lewat apa? Lewat kesendirian. Mampu apa tidak sendirian. Dan diilustrasikan dengan unik oleh Leonardo da Vinci. Kata Leonardo da Vinci, jika engkau sendirian, engkau sepenuhnya memiliki dirimu sendiri. Jika engkau ditemani oleh satu pendamping, engkau hanya memiliki sebagian dari dirimu sendiri, bahkan kurang, sebanding dengan kesembronoan perilakunya. Dan jika engkau memiliki lebih dari satu pendamping, engkau akan jatuh lebih dalam ke dalam penderitaan yang sama. Kalau kita sendiri, kita memiliki diri kita utuh. Tapi kalau ada teman satu saja,
Ya kita memiliki diri kita setengah. Yang setengah miliknya teman tadi. Kita kan berusaha mengadaptasikan dengan teman. Misalnya teman kita, saya itu tidak seneng lihat orang pakai baju merah. Ya, padahal kita ingin pakai baju merah karena bareng teman ini. Akhirnya kita nego tidak pakai baju merah. Kita tinggal setengah. Ada teman kok nginep di kos. Tiba-tiba bilangnya, saya kalau lampu nyala tidak bisa tidur. Sementara kita kalau tidur lampunya nyala. Kita tinggal setengah diri kita. Itu kalau temannya satu. Kalau temannya 3, diri kita tinggal 1/4. Nego dengan 4 teman ini mungkin maunya beda-beda. Saya tidak bisa tidur kalau tidak lampu disco. Saya tidak bisa tidur kalau tidak lampu misalnya. Apa tidak puyeng kamu? Akhirnya semalam tidak tidur itu mikir lampu. Jadi semakin banyak orang ya semakin banyak negosiasi. Kalian harus menemukan intersubjektivitas, kesepakatan bersama. Semuanya bilang saya tidak bisa tidur kalau begini, saya tidak bisa tidur kalau begitu. Ya sudahlah kita semua malam ini tidak usah tidur. Kita ngobrol saja. Ini negosiasi. Dalam hidup bersama memang begitu. Makanya semakin kita sendirian, semakin kita bebas. Ya meskipun tidak harus dengan kalimat orang lain adalah neraka, seperti yang disampaikan oleh Sartre. Jadi makna positif kedua, kalau tadi kan kesendirian itu pembuktian diri, kalau ini kesendirian itu kebebasan. Semakin kita sendiri, semakin kita bisa bebas. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahruddin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.